Aja sih korban, kalau untuk korban dari pihak guanya gitu bentrok kena korban sampai lewat Tapi lu salah satunya nggak sih? termasuk. Termasuk apa itu bang? Ini bagian sebelah sini masuk ke tengah-tengah, anak sasmita semua kan rame. Gua ketubuk, gua jatuh lah, gua jatuh ternyata gua dipukulin, disayurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Diva Christopher alias Bule. Dan juga gue Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir. Pria tampan stok terakhir. Anjay. Keren sih opening gua. Ini gua Oke, pin oke. kan. Keren enggak Bang openingnya? aman. Terjemahan banyak. Oke Nick, gue sekali lagi berterima kasih banget nih buat Sans Kopi. Nah. Buat Sans Kopi karena udah support channel gue dari awal gue berdiri. Dari awal kita nggak punya tempat. Iya benar sekali. Gue terima kasih banget, dia berjasa lah menurut gue. Terima kasih, dan untuk kawan-kawan sahabat Bang Botrip, terima kasih juga untuk supportnya sampai detik ini. Lu udah support channel gua dan Keling dan teman-teman semua. Karena tanpa dorongan dan semangat kalian, channel ini nggak akan bisa tumbuh dan berkembang. Oke. Respect. Oke, selamat malam Bang Tibi. Ya. Bang Tibi, sehat Bang? Alhamdulillah nih, alhamdulillah tualing nih. Makanya. Lu jangan nyablak ya. Kan gua bilang salah bacot mau putus leher lu ini. Enggak sepantaran gitu. Iya, oke. Enggak. Enggak beda 2 tahun, Bang. Lu dari berapa, Bang? 2010. Gua 2008. Siap. Tuan dia Bang mukanya mah. Aduh, oke Bang. Kita kan sekarang dalam segmen ya bisa dibilang cerita di masa lalu yang mungkin bisa dinilai orang itu Kelam lah jadi. kelam, buruk, Sebenarnya dipandang sejatinya sebelah tuh mata, kenakalan remaja. kenakalan remaja juga. Nah, kalau boleh tahu Bang, histori lu di STM itu kayak gimana nih Bang? Tragedi STM ya? STM Nah, putih abu-abu. Tragedi sih banyak sebenarnya. Ah, Karena kan kita sekolah, zaman sekolah kelas setahun, 2 tahun, 3 tahun. Udah singkat ya. Situ dari mulai yang lu baru masuk kelas 1 STM atau SMA, SMK gitu. Dari yang mulai lu nggak bandel, Iya. meranjak, kenakalan semuanya dimulai sih dari awal kelas 2 pasti dah ngerasain namanya cinta lah, tawuran, basis lah, semua itu pasti ngerasain di kelas 2. Nah, yang gua rasain di sekolahan ini banyak tragedi-tragedi yang gua alamin, memorian pada zaman sekolah itu ya. Suka dukanya lah gitu. Suka dukanya banyak sih. dari bacok ya Bang. Dari yang ngebacok, dibacok, yang ngerasain lah semuanya. Ngerasain ilmu gitu ya. Oke, udah Bang, stop dulu sampai di sini cerita Abang. Mungkin Abang sekarang kenalin dulu dah. Iya. Buat Abang. Silakan Bang. Ya kenalin, gue Tibi, bisa dipanggil Tibi, alumni Pancoran tahun 2010 2011 tahun tua lumayan lah. Kalau sama gue beda 8 tahun ya. 7 tahun. 7. Sama gua tetap 2. Itu berapa? 2008 kan. Oh iya sih. Oke. Nah, oke. Sekarang Bang Tibi udah sempat hadir juga nih ya, udah sampai sini. Alhamdulillah banget sih. Sudah menyempatkan waktunya. Tapi karena- tuh Bang Tibi nama asli. Nama asli. Nama asli Panggilan Tibi. Tibi doang apa? Bang Tibi dari sekolah Bang dipanggil Tibi. Dari sekolah dipanggil Tibi. Nama nggak ada panggilan kayak misalkan kan nama Keling kan di Pak Christopher Otnil ya Otnil. Tapi dipanggilnya Keling. Kan aduh, bau banget. Kalau gua nggak itu kan bule kan sekarang. Oh iya siap. Tapi nggak ada nama samaran Bang di sekolah. Enggak ada. Oke. Tapi kesibukannya sekarang apa nih Bang nih? Kerja sih. Kerjanya apa Bang? Kita kerja di rumah sakit RSUD. Rumah sakit RSUD. Waduh, penanganan nih yang paling pertama nih RSUD lagi. Tapi ya apa? Nggak bakal COVID, dan juga ya kalau ada bocah tawuran. Tapi pernah Bang ngerasain nih kalau di RSUD itu nanganin bocah tawuran gitu kena? Pernah ngerasain yang namanya kebacok gitu, ngeliat gitu. Oh. Ya dulu ngerasain sekolah ngeliat kayak gitu biasa aja, tapi pas udah lulus gitu, udah gua kerja, udah kasar, udah berumah tangga, Iya. ngeliat yang begitu
lindu. Padahal dulu abang juga ngerasain Dulu sebenarnya. ngerasain bener ya. Tapi sekarang nggak berlindu lah, itulah kembalinya. Iya benar. Berarti abang sekarang udah berkeluarga nih. Alhamdulillah udah. Udah. Anak berapa bang? Anak baru satu. Satu. Insya Allah besok bulan nambah lah ya. Amin. Amin. Kalau gue sih resep bikinnya bang. Itu pasti kalau bikinnya mau. Udah gesit nih bang. Gesit. Siapa juga mau. Iya. Tuh bang lihat tuh. Kan goblok banget tuh. Aduh gokil nih sekarang pelaku tawuran yang kerja di RSUD. Oke. Jadi dulu Bang Tibi mungkin dulu biasanya Bang Tibi Rasain nih. yang ke rumah sakit biar diobatin, sekarang dia yang ngobatin orang. Oke. Tapi tanggapan lu kayak gimana bang? Kalau buat orang-orang atau anak-anak yang masuk rumah sakit yang lu kerja? Gara-gara tawuran. Ya kalau untuk sekarang, tanggapan sekarang sih bodoh. Menurut gua bodoh karena ya banyak yang dirugiin lah di situ. Bener. Selain diri dia sendiri, orang lain pun merasa dirugikan sebenarnya. Dari keluarga lah, terutama pihak keluarga, orang tua, teman, kerabat, apalagi doi ya kan, yang punya doi dah. Itu merasa dirugikan. Merasa banget. dirugikan. Baru kemarin bang kalau nggak salah ya kita udah ngundang narasumber dari kabupaten bang. Dia diputusin gara-gara tangannya segini hilang. Cacat fisik. Hilang bang, tinggal 2. Itu kemudian. Tapi di situ dia udah bertekad katanya pengen ngebuktiin. Itu suatu bagus sih, niatnya bagus dari masa lalu yang buruk. Dia menuju sukses. Cewek itu nyesal pasti ya bang. Jadi dia gimana ya? Dia nunjukin dengan kekurangannya dia yang itu nggak bakal ngehambat dia jalan dia menjadi sukses. Tapi kalau boleh tahu bang, kalau lu turun-turun ke jalan itu dari awalnya kapan? Kalau gue dari SMP sih udah mulai ini ya. SMP udah mulai suka ikut-ikut basis tawuran. Terus dari abang-abang gue kan juga abang-abang abang kandung sampai abang-abangan semua kan alumni Pancoran. Itu namanya ya nyanter juga. Nah dari situ udah mulai ya inilah terobsesi. Gua dari SMP udah dekat gua mau masuk Pancoran, nggak mau sekolah yang lain gitu ya. Mau masuk Pancoran, mau niat mau ngebawa basis, mau bukan berarti mau jadi jagoan atau apa ya, niat mau ngebawa basis, mau ikut-ikut basis lah katanya. Berarti emang udah niatan gitu. Iya, udah niatan akhirnya gue masuk lah Pancoran. Pancoran ya semua juga kan bertahap pasti. Kelas 1 kita ditatar, kelas 1 kita ngerasain dikejar-kejar sampai bentrok pun kalah yang ngerasain. Bertahap kelas 2 udah mulai enjoy itu. Kelas 2 udah mulai enjoy sampai bener-bener ya alhamdulillah nggak bawa basis gitu ngerasain. Akhirnya tercapai ya dari Tercapai. cita-cita. Dulu Iya. cita-citanya pengen bawa basis. Jadi emang udah niatan kir. Jadi orang kan kalau masuk sekolah ini nih mau lulus di situ. Dia mah enggak, dia mah mau masuk Pancoran pokoknya. Mau ribut berarti mau udah niatnya. Udah nawa itu udah. Nah, itu kayak Udah jangan. zaman dulu sekolah nggak ada yang mau pintar, susah. Oh, bener. Banyak kan pada Melenceng ya? melenceng semua. Itu kalau dulu bang ya, kan gua nggak tahu ini bang ya. Kalau dulu sama sekarang, kalau dulu itu melenceng gara-gara apa sih? Ya kebanyakan sih kembali lagi ke tongkrongan. Nongkrong. Iya. Satu kalau dulu nih yang gue simak itu kan sekolah STM kan mayoritas laki semua. Iya. Laki semua nggak ada ceweknya, walaupun ada Jarang ya. ceweknya pun jarang. Nah kebanyakan itu yang dari gue simak, gue ngebawa basis 3 tahun itu dari yang nggak mau ikut-ikut tawuran, sehingga dia nggak nongkrong, berangkat sekolah kan pasti rame-rame ya, nggak mungkin sendiri-sendiri, jarang lah. Itu dari situ pasti dia merasa terkucilkan, kagak di ini sama basis. Ya akhirnya lama-lama ikutlah ke dia. Apalagi gue sekolah di Pancoran itu jalur berangkat dari stay rumah itu dari tongkrongan sampai sekolahan itu diantekin terus sama musuh, diantekin terus sehingga dari yang kagak ikut-ikut basis nih anak kasarnya yang anak-anak kutu buku lah, ngerasain dipantekin, dia ngeri ini akhirnya lama-lama ikut, Terbiasa gitu ya? Jadi terbiasa. Oke. Mantap. Nah nih langsung ke topik Pancoran aja kali ya STM ya. Nah gue penasaran sama zaman dulu itu penataran kayak gimana bang? Sama sih menurut gue. Tradisi kali ya. Tradisi penataran itu dari kelas 1 ya gitu, abang kelas dateng suruh ribut pastinya, kebentrok.
Yang pertama sih pasti di akan makan cabai lah, Bener. ini lah. Tapi alhamdulillah lagi angkatan gue itu nggak ngerasain ini namanya itu. Nggak ngerasain yang namanya makan Nggak cabai. ngerasain namanya makan cabai, ditatar suruh pusat ini. Paling soalnya lagi pas tahunan gue itu gue kelas 1 masih pakai celana SMP ya. Ah, Masih pakai celana SMP gue kelas 1 itu berangkat karena jalur gue itu ngelewatin sekolahan rival gue musuh gitu, musuh bubuyutan, ngelewatin ya akhirnya berangkat belum sempet tataran apa-apa ya langsung bentrok. oke. Udah dipantekin dulu gitu. Udah dipantikin duluan langsung bentrok di situ. Berarti lu kalau menuju sekolah Pancoran itu berarti melewati sekolah rival dulu, Bang? Enggak, gue sebelum Sebelum. kalau dari basis gue ya, Ah. basis Parung. Kalau dari basis Parung itu sebelum, tapi kalau dari basis Depoknya Citayam. lewatin, kalau kereta nih Citayam pernah lewatin. Oke, jadi basis Parung itu dulu enggak. Jadi kalau Pancoran itu dulu itu berapa basis sih, Bang? Kalau cuma 2 sih, Dua basis. basis Depok sama basis Parung. Kalau dia kan posisi di tengah-tengah Depok, Oke. Itu dulu cuma 2 doang mah. 2 ada bang. Jadi kalau dari Citayam kan jatuh udah Bogor ya, Ah. tapi dia masuknya ke Depok. Dekat lah ya. Dekat. Kalau dari sini jatuhnya masuknya ke Parung. Berarti dulu nggak ada basker bang. Basker apa? Masuk Depok. Basis kereta itu. Maksudnya Depok kali ada ya. basis kereta, cuman dia masuknya ke basis Depok. Soalnya kan dari kereta itu dia turun stasiun, ya larinya ke jalur-jalur juga. Nah, Benar. Tapi tetap ada basis keretanya yang sering dibutuh kereta ada tetap sering. oke. Gila. Dari dulu ini kalau nggak salah rival lu itu kalau nggak salah Baskara ya, Bang? Iya. Baskara itu. Kalau di Palembang Baskara mah berkata Pancoran itu udah mendarah daging kira-kira. Darah daging. Dari angkatan tua sih, setahu gue. Dari tapi angkatan tua. tapi lu tahu nggak, Bang, konflik dari lu kenapa bisa rival kayak gitu? Maksudnya Kalau ada kabar angin ya? pasti ada kabar. Kalau untuk rival itu dari angkatan tua karena awalnya sih kayak pas main bola gitu. Oke, main bola. Main bola ada acara di Universitas UI. Hmm. Di UI itu ada acara bola turnamen. Ya dari sekolah-sekolah ngikut lah semua. Tahu lah kalau namanya masa-masa pelajar kan pasti rusuh lah, ini pasti ada, nggak mungkin nggak rusuh. Ya dari situ mulainya. LPI kali itu bang. Iya, kalau zaman sekarang LPI mungkin dulu orang tahu ya kan. Liga Pelajar Indonesia gitu. Terus bentrok di situ, dari situ udah mulai tuh. Makan korban kali ya. Iya, makan korban akhirnya kelanjutan tuh tahun kedua itu Ada 2000-an mah pokoknya. di bawah masih 1990. Buset deh. Nah, di Pancoran ya. Kacau. 82 di 1982. Berdirinya tuh. Iya, dari Berarti sekolah tua juga ya. Kalau lu mah lu yang tua Kir. Awal tengil banget lu, Ling. Lanjut, Ling. Tapi kalau menurut abang tuh ribut zaman sekarang sama zaman dulu tuh beda apa sama bang? beda. Kalau dari gua ya, kalau gue mikirnya kalau ribut zaman dulu itu kan gini, kalau untuk nongkrongan kalau zaman sekarang bedanya itu anak-anak sekarang tuh udah pada kenal namanya obat. Oke. Benar. Jadi dopingnya tuh keterlaluan kalau menurut gua. Kalau zaman dulu kan kasarnya minum-minum kan jarang, yang bukannya jarang sih, udah beredar, tapi untuk ke pelajar itu masih jarang. Makanya zaman lagi angkatan tua itu dulu gua ngerasain tuh ribut real murni gitu, nggak ada yang sampai kelewatan ini. Pas gua lulus kemarin, makin tahun-tahun pas gua udah lulus tuh makin parah. Misalnya kan ya anak-anak sekolah ini udah pada narkoba lah, nah doping ini, jadi kan beraninya itu melebihi. Menurut gua Nyalinya kebantu obat gitu. Gue Kalau menurut gue itu sih, jadi makanya walaupun dia nyayurin ini ya udah nggak kata kasihan atau apa gitu. soalnya nggak sadar juga ya lagi keadaan mabuk juga gitu. Aduh, itu lebih parah sih menurut gue ya zaman sekarang. Tuh iya zaman sekarang, makanya kan pelajar dikit-dikit udah lewat aja, udah dikit-dikit lewat kasihan. Soalnya kalau udah kena obat gitu misalnya bang, kalau udah kena obat, kalau nggak salah tuh misalnya dia kebacok nih, cuman udah dalam pengaruh obat, nggak bisa dibius ya bang ya? Iya, Nggak bisa dibius Kir. Emang nggak bisa? Nggak bisa. Oh, lu ngerasain ya, Ling?
Ih, bego. Mungkin. Lu kan kata tangan lu nggak dijahit, berarti lu kena obat dulu nih. Dijahit. Jahit. Oh, dijahit. Oke, gokil sih. Emang tahun dulu berarti Pancoran sama Baskara itu rival banget karena terjadi konflik antara sepak bola. Menurut gua sepak Baru bola. tahu gua demi Allah. Iya, sepak bola itu ya positif ya, Bang. Sebenarnya positif. Cuma ya Supporternya enggak positif ya. Nah, kebanyakan seperti Supporternya soalnya kan gua rasain nyanyi lah ya, Bang ya. Membuat gaduh dan kompor lah dia. Udah. saywar sih jatuhnya kayak ya perang-perang yel-yel lah gitu ya. Oke, gokil. Tinggal apa lagi kita tanya link nih? Kayaknya banyak banget sih cerita Bang Tim. Soalnya kita baru kayaknya deh ini enggak kedua kali ya dapat apa alumni tua gitu dan kemarin dari anak bajak ya kemarin ya. Karena sama Bang Tibi. Coba kalau misalnya nih Bang ya, kalau dulu itu ya berarti masih zaman gak sih namanya celurit? Kan kalau sekarang ya menurut gua sering banget Iya, celurit. benar. Setiap bentrok pasti ada Pasti itu. kayak gede banget lah. Kalau dulu gimana senjatanya Bang? Kalau dulu gue ngerasain bertahap sih ya. Kita kan masuk sekolah itu kelas 1 dulu nih, kelas 1 kita ribut dari ini nggak mungkin kita langsung megang sajam-sajam seperti itulah. Biasanya sih dari sabuk dulu, kopel, Gear itu ya? Gue ngerasain tuh kopel tuh. Kopel yang sabuk gede gitu ya. Itu ngerasain ribut pakai itu dari gir kecil sampai gir gede. Itu bertahap dan udah mulai keenakan ya kan namanya sekolah, berangkat sekolah terus ribut, bentrok, balik punya cerita, ribut bentrok balik punya cerita. Akhirnya lama-lama ada ngodorin sajam lah, pakai ini enak nih, ya udah coba pakai sajam, sekalinya ngerasain ngenain gitu, ngebancakin orang. Ya terusan. Kalau di zaman abang berarti mungkin kayak masih pakai butut pari gitu ya orang-orang Itu dulu. masih aktif lah ya Bang. Pari. Emang pari itu beracun Bang? Beracun sih kagak, gatel katanya. Oh gatel. Oh, gua kira Ke dalam ya Bang ya dia? Iya dia kayak semacam tali gitu, cuman ada duri-duri. Gua kira main gatel cewek doang. siap. Tapi nih Bang tadi kan lu ngomong katanya lu itu malah keterusan ngebaca orang tuh. Itu pas kronologi kayak gimana Bang? Itu sih di awal kelas dulu sih emang awal kelas 2 semua ngerasain kan kebandelan itu di kebandelan, kenakalan, keseriusan dalam berbasis tawuran itu kan pasti di kelas 2. Iya. Semuanya ngerasain pasti di situ. Karena kan kalau jenjang kelas 2 itu kan kita nggak diterusin, kita masih bertahan. Kalau kita naik kelas kita masih bisa berlanjut kan gitu. Makanya semakin kelas 2 itu semakin kesananya itu kita pasti buat tawuran, buat basis, buat ini makin serius, makin resep, makin semangat. Itu dari awal gue dikasih CR, bentrok sama rival, sama Baskara, ya udah bentrok, ngenain Baskara pakai CR, ya besok-besokan keterusan sampai itu celurit ya gue bawa sekolah terus, bawa kelas. Oke. Awalnya sih dia coba-coba gitu. Tadi Awalnya coba-coba yang tagihan. Oke, berarti ributnya sama Baskara tuh Bang Naim. Iya. Dan makin lah panas lah tuh. Segway itu pas tahunan itu panas lah, makin panas. Oke. Tapi tahunan lu itu pernah ada korban nggak? Mohon maaf ya Bang, yang gue sempat dengar sih baru-baru kemarin itu antara Baskara sama Pancoran itu menelan korban mulu. Tapi tahunan lu ada nggak? Nah, kalau untuk tahunan gua alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi ada sih satu, itu pun ribut di kereta. Itu pun bukan sama anak Pancoran. Sama anak Madan kalau nggak salah, itu pun kena sama bocah Madan. Ya, karena unsur penyakit juga sih katanya mah. Dengarnya sih gitu. Itu aja sih korban. Kalau untuk korban dari pihak guanya gitu, bentrok, kena korban sampai lewat, alhamdulillah nggak ada. Tapi kalau untuk cacat ini ya banyak lah. Tapi lu salah satunya nggak sih? Termasuk. Apa itu Bang? Ini bagian sebelah sini Urat ya. Berarti otot ya? otot. oh, gue tahu tuh ceritanya yang itu yang mungkin yang abang malah ngebacok saudara sendiri kali itu ya. Wah kalau itu beda. Oh, beda. Kalau yang saudara sendiri itu itu gue juga nggak tahu itu kalau itu saudara sih. Itu kronologi kayak gimana Bang? Katanya lu pernah ngebantai yang namanya masih sedarah lah ya. Iya, Bisa dibilang masih keluarga lah sedarah. gitu. Itu gimana Bang kronologi? Kayaknya epic banget sih. Itu kronologinya sih kan gue lagi kelas 2 lagi canter-canternya deh ya, lagi harum-harumnya, hampir setiap hari lah itu bentrok, namanya ribut
namanya ribut hampir setiap hari. Jalur balik itu gue pasti nggak ngebasis ya, naik truk beman. Tuh ngerasain beman, gue jalur balik, tahu-tahu ada musuh mantekin 4 orang atau 3 orang gitu. 4 orang sih musuh mantekin ya gue turunin. Dari rival. Ternyata Baskara kan, ya udah bocah pada bergetan. Di situ posisi yang bawa celurit gue doang, yang bawa sajam gue doang, yang lain tuh pada ya udah bambu sama ini Kertas gitu. akhirnya bentrok dia pakai gear satu jalur tuh pakai tali, gue masuk, gue gearnya kelilit di gua, ya gue tangkep bocahnya jatuh pas mau lari, gue gaet pakai cairnya kena kakinya, jatuh lah gue berdua tuh, jatuh berdua, udah gue tangkep, gue pegangin bajunya, gue bancakin belakangnya giniannya tengah itu tengah ditendang, gue mah pas udah makanya gue bilang belajar dulu tuh mungkin kalau sekarang itu udah lewat tuh bocah gitu. Kalau gue kan masih pada normal lah sebenarnya keadaan, ada jiwa manusianya ya sekedar udah nandain ya. Cabut balik nongkrong itu CR tuh ujungnya pada bengkok. Itu pada bengkok ya, di situ sih bocah pada bertanya-tanya, itu disebut opak kali ya, kebal Oke. Udahlah, akhir singkat cerita gue udah kelar ngebasis, baliklah ke rumah, pada pulang berbubar balik ke rumah, tahu ada orang datang ke rumah gue, datang abang-abang bawa motor Vespa, sempet nanya sama gue, bang bapak ada? Gue bilang, wah bapak nggak ada, bapak di penghasilan. Kalau ibu di mana ya? Akhirnya ada teteh gua, ada kakak gua, teh ada yang nyari bapak nih. Gua cabut, di situ gua langsung dengar, ini teh adik saya sekolah di Baskara, dibacokin sama adik teteh nih, Stevie. Itu gua langsung muter, gua panik, gua muter. Tadi nih jangan-jangan nih, gua pikir begitu. Ya udahlah, gua muter, akhirnya gua disuruh cabut, gua cabut. Singkat cerita di situ rame kan tuh akhirnya, di rumah lu bang, keluarga dia pada datang rame. Akhirnya keluarga dia pada datang, orang tua bocahnya si korban tersebut ketemu orang tua gua, ternyata masih kenal. Oh anak empok gini, ya Allah po, ternyata masih saudara. Aduh Gitu. Aduh nggak enak banget tuh, asli nggak enak banget. Iya, ternyata masih saudara. Sedangkan bocahnya kan masih di rumah sakit ya, masih di rawat lah ya. 64 jahitan kalau nggak salah. bisa banyak amat. Bentrok itu kebanyakan itu udah nggak kenal orang. Oke, bentrok itu pastinya. Setelah kenal sama gua, makin kesini tuh nih anak makin tengeng. Lompat dari angkot, turun langsung bentrok.